sedikit tentang apa itu pelayanan publik, standar pelayanan publik di Indonesia, permasalahan dan solusi. Yang pertama, kita akan bahas tentang apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan salah satu tugas utama pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Standar pelayanan ini berfungsi sebagai pedoman, ukuran, dan alat evaluasi untuk memastikan layanan diberikan secara profesional, akuntabel, dan responsif. Selanjutnya, standar pelayanan publik di Indonesia menurut Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap penyelenggara wajib menetapkan standar pelayanan yang terdiri dari 9 unsur. Yang pertama, dasar hukum. Setiap pelayanan harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, persyaratan, yang dimana berisi dokumen, kompetensi, atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengguna layanan. Yang ketiga, sistem, mekanisme, dan prosedur, yang dimana alur pelayanan harus dibuat jelas, sederhana, dan mudah diakses masyarakat. Yang keempat, jangka waktu penyelesaian. Menentukan lama waktu penyelesaian layanan agar pengguna mendapat kepastian. Kelima, biaya atau tarif. Harus ditampilkan secara terbuka dan tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan resmi. 6. Produk pelayanan. Hasil akhir pelayanan harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. 7. Sarana dan prasarana. Penyelenggara wajib menyediakan fasilitas yang memadai, termasuk fasilitas untuk keadaan darurat. 8. Kompetensi pelaksana. Petugas harus profesional, memiliki etika, dan memahami SOP dengan baik. Dan yang terakhir, pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Masyarakat berhak menyampaikan keluhan dan penyelenggara wajib menindaklanjutinya. Nah, 9 unsur ini menunjukkan bahwa pelayanan publik bukan sekedar kegiatan administratif, tetapi sistem kerja yang harus terukur, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tapi, meskipun standar pelayanan sudah diatur jelas, berbagai permasalahan masih sering muncul. Beberapa masalah umum diantaranya kurangnya profesionalisme petugas, sarana prasarana tidak berfungsi optimal, SOP tidak dijalankan dengan konsisten, minimnya pengawasan dan evaluasi internal dari pihak pemerintah, dan budaya pelayanan yang belum berorientasi pada kepuasan masyarakat. Contoh kasus yang sering terjadi adalah keterlambatan penanganan darurat di puskesmas, kurangnya fasilitas, atau bahkan petugas yang tidak cepat merespon sehingga membahayakan keselamatan pasien. Nah, sebetulnya ada solusi yang ditawarkan berdasarkan dasar teori solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat dirumuskan dalam teori SERVQUAL dan prinsip good governance. Untuk teori SERVQUAL ini menekankan bahwa kualitas layanan harus dipenuhi melalui 5 dimensi. Yang pertama ada tangible, yaitu memperbaiki fasilitas fisik dan sistem pendukung seperti ambulans, ruang layanan, dan alat kesehatan. Yang kedua ada reliability, yang dimana menjamin pelayanan berjalan sesuai SOP dan tepat waktu. Yang ketiga ada responsiveness, melatih petugas agar cepat tanggap dalam keadaan darurat. Yang keempat ada assurance, untuk meningkatkan kompetensi petugas untuk memberikan rasa aman dan kepastian kepada masyarakat. Yang kelima ada empati, untuk meningkatkan rasa kepedulian petugas melalui pelatihan etika pelayanan.
Nah, sedangkan untuk prinsip good governance ini, solusi yang ditawarkan harus selaras dengan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu seperti akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi. Dan jika solusi-solusi tersebut dapat diterapkan secara konsisten, berbagai macam dampak positif dapat dirasakan, seperti dampak positif bagi masyarakat, yaitu pelayanan akan menjadi lebih cepat, jelas, dan mudah diakses. Masyarakat mendapatkan rasa aman dan kepastian hukum. Lalu, tingkat kepuasan dan kepercayaan publik makin meningkat. Lalu, dampak positif bagi puskesmas atau penyelenggara, yaitu kinerja menjadi lebih terukur dan profesional. Resiko kelalaian pelayanan dapat ditekan, dan citra institusi meningkat di mata masyarakat. Dampak bagi pemerintah daerah, yaitu indeks pelayanan publik meningkat, terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin kuat. Dan yang terakhir, dampak positif jangka panjang, yaitu mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif dan humanis, membangun budaya pelayanan publik yang berkelanjutan, dan menekan kasus-kasus pelayanan buruk yang dapat merugikan masyarakat. Nah, jadi gitu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit tentang apa itu pelayanan publik, permasalahannya, dan solusinya dapat membantu kalian dan membantu kita semua untuk membangun kualitas pelayanan publik yang lebih baik di Indonesia.